Ikan nila atau Oreochromis sp termasuk ke dalam keluarga Cichlidae, yaitu mampu mentolerir kisaran salinitas yang tinggi. Ikan nila merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak diminati masyarakat. Keunggulan ikan nila antara lain mudah dikembangbiakkan, memiliki daya kelangsungan hidup tinggi, pertumbuhan relatif cepat dengan ukuran badan relatif besar, serta tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Menurut Lukman et al. 2014, syarat kualitas air untuk budidaya ikan nila yaitu suhu air berkisar 25-30 derajat Celcius, oksigen terlarut 5 ppm, kecerahan 25-40 cm, pH 7-8, salinitas kurang dari 25 ppt, karbon dioksida kurang dari 5 ppm, amonia kurang dari 0,34 ppm, alkalinitas kurang lebih 40 ppm. Menurut Thomas Sowa et al. 2019, kolam terpal merupakan wadah budidaya ikan yang tepat untuk pembesaran ikan nila, karena memiliki berbagai keunggulan, seperti kemudahan memindahkan, keramahan terhadap konstruksi tanah, kesesuaian dengan karakteristik ikan nila, kemudahan membersihkan kolam, dan memanen ikan. Pemberian pakan pada pembesaran ikan nila. Pada prakteknya, budidaya pembesaran ikan nila mayoritas menggunakan metode pemberian pakan secara satiation atau metode sekenyangnya. Metode satiation merupakan metode pemberian pakan yang diberikan secara sedikit demi sedikit sampai 80% ikan tidak lagi menyambar pakan yang diberikan. Lama waktu tiap pemberian pakan berkisar antara 30 sampai 45 menit, menurut Hanif et al. Tahun 2018. Berikut merupakan grafik dari perbandingan antara pemberian pakan dengan metode satiation dengan metode 8% berat biomasa. Dapat dilihat bahwa dari hari 10 sampai hari ke-70, laju pertumbuhan ikan yang diberi pakan dengan metode satiation cenderung lebih tinggi daripada menggunakan metode 8% berat biomasa. Menurut Utomo et al. Tahun 2005, pemberian pakan dengan metode satiation menghasilkan pertumbuhan harian lebih tinggi sebanyak 3,79% dibandingkan dengan metode 8% berat biomasa atau berat BBM yang hanya sebesar 3,42%. Teknik pemberian pakan. Teknik pemberian pakan dengan cara disebar. Pemberian pakan pada budidaya ikan nila pada kolam terpal dapat dilakukan secara manual, yakni salah satunya dengan teknik disebar. Penebaran pakan dapat dibantu dengan menggunakan piring atau gayung sebagai alat bantu. Pada saat menebarkan pakan, perlu memperhatikan jumlah pakan yang diberikan, supaya jumlah pakan yang diberikan itu tepat untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan pakan. Pemberian pakan pada pembesaran ikan nila dimulai dengan menyiapkan pakan yang berkualitas. Pakan tidak mengandung bakteri atau jamur, pakan tidak mudah hancur di dalam air, dan pakan memiliki aroma yang dapat merangsang nafsu makan ikan nila. Selanjutnya, pakan yang diberikan harus tepat jumlah, ukuran, dan waktu. Jumlahnya 2-3% per hari dari total biomasa. Ukurannya disesuaikan pada bukaan mulut ikan nila dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari secara konsisten. Berikutnya merupakan tahapan pemberian pakan. Pertama, dilakukan pembibisan. Pembibisan merupakan penambahan probiotik, enzim, suplemen vitamin, serta sumber karbon pada pakan ikan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan ikan dalam mencerna pakan seefektif mungkin, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ikan nila. Hal tersebut diperkuat oleh Arsyad yang mengatakan bahwa penambahan bakteri yang mengandung lactobacillus memiliki pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi tambahan bakteri sama sekali. Berikut merupakan grafik pertumbuhan bobot biomasa mutlak ikan nila dengan perlakuan pemberian dosis probiotik 15, 20, 25, dan 0 mili. Pelet yang sudah dilakukan pembibisan kemudian ditimbang 3% dari total bobot ikan nila untuk pemberian pakan selama 1 hari. Kemudian pakan diberikan dengan cara menebarkan pakan ke kolam ikan nila secara merata. Waktu yang dianjurkan untuk pemberian pakan untuk ikan nila dilakukan 2 kali sehari saat pagi dan sore, terutama saat jam 9 pagi dan jam 4 sore. Sedangkan waktu yang tidak dianjurkan adalah saat setelah hujan dan larut malam. Dosis pakan ikan dipengaruhi oleh yang pertama ada stadia pertumbuhan, yang kedua ukuran ikan, dan yang ketiga faktor lingkungan. Stadia pertumbuhan. Dosis pakan akan semakin menurun seiring dengan pertumbuhan stadia karena terjadi penurunan metabolisme. Penentuan dosis ini dipengaruhi oleh food conversion ratio ikan tersebut untuk mengurangi underfeeding atau overfeeding. Kemudian ada bobot ikan, dan yang ketiga ada panjang total ikan. Faktor lingkungan akan mempengaruhi dosis pakan. Pakan harus dikurangi selama masa suhu yang rendah dan akan semakin ditingkatkan apabila suhu lebih tinggi. Kesimpulannya, dosis pakan pada pembesaran ikan nila yaitu 2-3% berat badan per hari.